lagi ya bersusah-susah sekarang belajar bahasa Arab. Nih masih konsen mendengarkan nggak? Masih mau coklat nggak? Oh mau, ini semangat ya. Jadi kalau sekarang agak sulit itu wajar dan alami. Semuanya berproses dari sulit menjadi mudah, dari mudah menjadi mudah sekali, mudah banget. Itu begitu, gitu ya. Manfaatnya banyak. Teman-teman lihat ke depan, bayangkan 10 tahun lagi, coba bayangkan sekarang. Bayangkan 5 tahun lagi dengan bisa bahasa Arab, hafal Quran, teman-teman bisa keliling dunia kemana aja yang teman-teman tahu. Tepuk tangan dong. Kalau nggak bisa bahasa, nggak akan aman. Kalau modal nekat doang, nggak akan aman. Baru setengah hari udah minta pulang. Kalau nggak bisa bahasanya. Tapi kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, mau 5 hari, mau seminggu bisa dinikmati. Itu ya. Siap? Siap. Oke Prof, kira-kira boleh nggak kalau anak-anak nanya dan wali murid bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh. Ada nggak? Oke. Boleh. Oke, siapa yang akan bertanya? Ibu-ibu ada yang tanya? Oke. Ya, itu ibu ada. Ibu dulu satu. Oke, ibu dapat coklat karena ibu bertanya. Oke. Gak apa-apa, ibu dulu ya, kita dulukan ya. Oke, maju. Singkat, jelas, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak sebelumnya Prof. Ai. Salam kenal, saya Syahiro, masih di level 1, baru bergabung di markas ini. Alhamdulillah saya juga pecinta bahasa Arab. Jadi saya mengambil S1 dan S2 pendidikan bahasa Arab. Sekarang pure menjadi ibu rumah tangga dan menemani anak-anak di rumah Masian. Alhamdulillah. Masya Allah, itu Ya. luar biasa. Ya, karena kecintaan bahasa Arab yang sangat ini ya menurut saya. Jadi saya itu ada pemikiran untuk ketika mendengarkan bahasa Inggris atau membaca bahasa Inggris itu udah sulit, udah nggak pengen belajar gitu karena sudah benar-benar mendalami bahasa Arab. Dan menurut saya ya saya sangat senang belajar bahasa Arabnya. Nah, terus dengar Prof. Ai tadi menjabarkan udah belajar bahasa Arab, terus ada keinginan belajar bahasa Inggris lagi. Wah, itu sepertinya saya harus mencoba challenge itu. Belajar dulu seperti apa, bagaimana caranya, dan di usia yang mungkin sudah selesai dengan bahasa Arabnya begitu ya, terus masih tertarik dengan bahasa Inggris, itu seperti apa Prof? Kemudian yang kedua, untuk saat ini saya bisa alhamdulillah mengamalkan ilmu dalam artian mengajar. Yang saya ajarkan itu masih di tahap pembelajaran Al-Quran saja. Selain mengajar anak-anak di rumah, saya juga ngajar online baca tulis Al-Quran. Nah, untuk bahasa Arabnya ini saya juga sebetulnya ingin sekali untuk memberikan manfaat yang lebih gitu Prof. Tapi dalam artian masih tetap bisa di rumah tetap membersamai anak-anak dan bisa bermanfaat dengan bahasa Arab. Mungkin ada link atau lowongan atau seperti apa gitu dari Prof. Ai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya beri kesempatan untuk nilai tertinggi yang diberi oleh Asas 99,3 untuk ujian yang kedua. Silakan. Berapa? Oke. Ya, itu keinginan untuk belajar bahasa Inggris muncul ketika
sudah S2 di UI. Jadi setelah selesai di UI itu berarti usianya 27. Nah, 26, 27 mungkin bagi sebagian orang dianggap sangat terlambat. Tapi saya lebih baik terlambat daripada tidak memiliki rasa ingin tahu atau rasa ingin bisa. Jadi saya mulai belajar bahasa Inggris di tahun 2004 setelah lulus S2, Ibu dan adik-adik semuanya ya. Nah, tapi dengan itu ternyata bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa dan terus sampai sekarang bisa digunakan dengan aktif. Jadi tidak ada kata terlambat, tapi harus muncul dari keinginan sendiri gitu ya. Karena kalau terpaksa mungkin hanya sebentar, kalau sulit ditinggalkan. Bahasa Arab juga gitu, jadi harus dimunculkan keinginan untuk menguasai bahasa Arab sampai mahir, sehingga nanti dia nggak, kalaupun sulit akan terus belajar seperti itu. Ya. Pertanyaan apa yang untuk lowongan? Ya. Iya, dulu apa-apa belum ada istilah online. Karena online itu kan muncul setelah Covid ya, tahun 2019. Jadi sebelumnya semuanya serba offline. Gitu. Ya, belajar sendiri tapi otodidak juga. Jadi kursus dulu sedikit gitu ya, yang murah-murah, yang terjangkau warga khususnya. Setelah itu pelajari sendiri. Nah, kalau sekarang belajar sendiri lewat online lebih banyak, bahkan belajar tanpa guru pun lebih banyak di YouTube, di TikTok, di Instagram gitu ya. Lebih banyak media untuk bisa menguasai bahasa asing. Ya. Oke, tadi pertanyaan dari Asa, bagaimana caranya